pas pembangunan itu banyak banget karena RPL sendiri kan rekayasa perangkat lunak kan. Jadinya kita semua diajarkan untuk membuat perangkat lunak atau software apapun gitu. Contohnya kan nggak mungkin ya satu programmer tuh menguasai kelima tadi, bisa Iya, lima tadi betul. tuh kayak Kalau di PPL sendiri tuh emang dari awal tuh harus benar-benar udah jago ngoding, atau di Mas Alfian temen-temen. Informatik, selamat datang di TikToks, Informatik Talks. Bareng aku Nadine yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, yaitu salah satu peminatan di informatika, yaitu RPL. Nah, buat teman-teman nih yang masih di informatika tapi bingung nanti mau masuk peminatan apa ya. Nah, bisa banget nih, siapa tahu setelah dengar podcast ini siapa tahu jadi pengen masuk RPL, atau kalau yang belum kuliah atau di prodi lain belum masuk infor gitu, siapa tahu nanti jadi pengen karena ada RPL ini. Oke, nah hari ini kita kedatangan narsum yang luar biasa banget nih. Boleh kenalan dulu nggak Mas, namanya siapa, dari prodi mana, dan angkatan berapa? Silakan. sebenarnya teman-teman kenalin aku Alfian Maulana, biasa dipanggil Alfian. Sekarang aku berada di semester 6 Prodi Informatika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, masuk infor itu emang keinginan dari awal atau disuruh, atau karena FOMO karena teman aja nih? Sebenarnya tuh ini sih bukan FOMO tapi nggak tahu. Ini bisa dibilang bukan iseng tapi gimana ya? Kalau sebelum kita masuk ke kampus tuh kadang ada tes pencocokan jurusan gitu. Kalau Oh misalnya kamu ya. ingat. Nah itu tuh aku dapat 3 rekomendasi dulu itu ada antara kedokteran atau informatika sama satunya matematika. Wih. Cuman ya karena aku nggak mau kedokteran dan aku malas matematika, jadi pilihan terakhirnya ya ini teknik informatika gitu. Tapi di informatika sama aja banyak matematikanya nggak sih Mas justru? Ya tapi nggak sepenuhnya Oh, ya. matematika, tapi ya it's okay lah, daripada full matematika itu aku yakin bakalan malesin sih. Iya sih. Terus berarti emang dari kecil udah suka sama komputer gitu atau gimana makanya pengen masuk infor nih? Oke, kalau sejujurnya kalau aku sendiri ya, ini mungkin dari pengalaman pribadi aku tuh sangat bertolak belakang karena bahkan dari SD sampai SMA itu aku nggak pernah tahu menahu tentang komputer karena ini yang mungkin aku dapat pengalaman yang agak kurang karena di SD sendiri itu nggak ada kayak ekstra buat kayak TIK gitu. Iya, Nah terus di betul. SMP juga kebetulan waktu itu lagi ada renovasi jadi nggak dapet juga, dan di SMA itu juga kebetulan nggak dapet karena hanya untuk anak-anak yang ikuti eskul TIK aja gitu. Jadi aku sama sekali nggak Oh, dapat dari SD sampai SMA gitu. berarti benar-benar baru mendalami dunia komputer tuh waktu kuliah aja. Iya, jadi baru awal-awal banget tuh langsung kayak shock gitu. Jadi bener-bener dari nol gitu Pak saat kuliah Ih, gitu. keren sih. Baru tahu waktu kuliah tapi udah segacor ini ya. Amin, amin. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan Mas Alfian ini kan masuk ke peminatan RPL ya. Boleh dijelasin ke teman-teman nggak sih rekayasa perangkat lunak itu kayak apa sih atau gimana sih? Oke, rekayasa perangkat lunak itu kalau misalnya kita tahu itu merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer ya. Jadi kayak yang mempelajari tentang bagaimana bangun software dari perancangan sampai deployment-nya gitu. Nah, kalau misalnya di UIN sendiri itu RPL itu jadi salah satu mata kuliah yang namanya rekayasa perangkat lunak. Mungkin kalau teman-teman yang semester 4 kalau nggak salah ya ada matkul rekayasa Iya perangkat benar, lunak di aku gitu. ada itu. Nah, kalau yang untuk peminatannya sendiri namanya PPL, Perekayasa Perangkat Lunak gitu. Oh, berarti namanya tuh PPL bukan RPL gitu peminatannya. Iya, unitnya PPL namanya. Oh, P-nya pengembangan itu. P-nya ya Perekayasa Perangkat Lunak, Oh, Perekayasa. terus kalau di UIN sendiri kan informatika itu kan peminatannya ada beda-beda kan. Nah, kalau yang ngebedain RPL sama yang peminatan lain tuh apa sih, Mas? Oke, mungkin sebenarnya tuh kalau RPL sendiri kebanyakan orang pasti taunya kayak
bangun sebuah software atau membuat sebuah software gitu. Nah sebenarnya tuh ini benar, ini sangat ya benar memang secara deskripsinya kayak gitu. Cuman kalau perbandingan dari yang lain itu, kalau di Win sendiri ya ini, Win sendiri itu kan ada 4, ada sistem cerdas, ada jaringan, ada sistem informasi, sama PPL ini. Ya, betul. Nah kalau yang sistem cerdas kan tuh udah jelas ya, itu membahas terkait machine learning dan juga Betul. data gitu. Nah kalau sistem informasi ini bahas terkait manajemen bisnis sama keinformatikaan gitu. Nah kalau yang jaringan itu bahas tentang networking dan cyber security. Nah kalau yang RPL sendiri ini khusus untuk perancangan perangkat lunak dari awal, dari perancangannya sampai pembangunannya gitu. Mungkin kalau biasanya tuh yang sering ketuker itu antara RPL sama SI, karena dua-duanya sebenarnya itu ada perancangannya, cuman sebenarnya itu berbeda gitu. Nah bedanya itu kalau dari SI itu sebenarnya itu kayak mereka itu mempertimbangkan perangkat lunak untuk keperluan bisnis gitu. Jadi misalnya dari awal tuh, oh ini tuh aplikasi dirancang untuk keperluan bisnis apa ya, misalnya kalau di kesehatan tuh berarti buat bagian rumah sakit gitu, itu berarti nanti urusan bisnisnya atau sistem analisnya tuh dari sistem informasi gitu. Nah kalau si developernya ini baru dari PPL gitu, jadi perancangan sama pembangunan softwarenya tuh dari RPL gitu. Oh gitu, berarti kayak dari SI itu yang rencanain butuh apa gitu. Nah nanti yang ngejalanin itu dari PPL ya berarti? Ya, jadi yang jalanin dari kami yang PPL ini, terus dari mereka kita terima perancangannya sama kebutuhan bisnisnya nanti buat apa sih, stakeholdernya siapa aja yang bakalan pakai aplikasi ini gitu. Oh oke. Nah kalau Mas Alfian sendiri nih kan aku lihat, aku perhatiin dari tadi tuh kan kayaknya RPL kayak yang ribet banget gitu kan, harus bikin rancangan segala macam gitu. Nah yang bikin Mas Alfian pengen masuk ke jurusan ini tuh apa sih? Atau karena ikut temen? Atau emang keinginan diri sendiri? Oke, sebenarnya kalau ikut teman tuh bisa jadi faktor yang sampingannya, tapi kalau yang faktor utama aku sebenarnya tuh dari keempat peminatan tadi, yang sistem cerdas, jaringan, SI sama RPL. Kalau aku waktu masa-masa krisisnya, waktu semester 4 itu aku milihnya tuh cari tahu di mana mata kuliah yang paling aku sukai gitu. Jadi kan kita semester 1 dan semester 4 tuh udah disuguhin mata kuliah yang lengkap nih, ada yang jaringan. Kalau misalnya masih inget biasanya pakai Cisco Packet Tracer gitu. Nah itu jaringan. Terus yang sistem cerdas juga biasanya di bagian data-data gitu, pengolahan. Kalau enggak di kayak nge-running apa ya biasanya, epoch gitu. Kalau misalnya inget tuh biasanya mata kuliahnya Bapak Nur Rahman itu berhubungannya biasanya dengan machine learning. Nah kalau yang sistem informasi itu kayak RPL tadi. RPL itu sebenarnya itu ada perancangannya, itu sistem informasi juga. Sama yang terakhir kalau RPL tuh biasanya dijelaskan di mata kuliah kayak bahasa-bahasa pemrograman gitu. Nah aku di antara keempat ini tuh paling cocoknya dan yang paling pengen aku terusin itu yang RPL, karena menurutku yang paling bisa dibilang paling gampang gitu. Nah karena udah paling gampang. Ya bukan berarti gampang ya, tapi menurutku gitu yang bikin paling semangat itu. Terus karena teman-temanku tuh pengen, sebenarnya aku yang ngefomoin mereka sih, jadi akhirnya mereka juga masuk gitu. Iya. Nah pantesan nih di UIN Informatika jurusan paling ramai itu untuk angkatannya Mas Alfian sendiri paling ramai emang RPL sih. Betul banget. Ternyata emang Mas Alfian yang ngeracunin temen-temennya. Iya, promosiin lah biar gitu. rame. Biar ada temennya gitu ya di kelas. Jadi kalau misal nggak merhatiin gitu, nggak ketahuan gitu. Iya, kalau tidur di belakang itu aman nih, soalnya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Kalau di RPL sendiri itu mata kuliahnya tuh apa aja Mas? Yang mungkin di semester sebelumnya udah dipelajarin atau yang belum tuh apa aja gitu? Kalau RPL karena tadi mulai dari perancangan sampai pembangunan sampai deployment ya, itu ada pertama itu metode pengembangan perangkat lunak. Itu pasti buat ya kita tahu metode buat pengembangan perangkat lunak itu paling bagus yang apa gitu. Terus ada penjaminan kualitas perangkat lunak, itu buat yang perancangannya. Terus ada juga ada metode perancangan sendiri juga ada, itu untuk yang planning di awal gitu. Nah kalau yang pas pembangunan itu banyak banget, karena RPL sendiri kan rekayasa perangkat lunak kan, jadinya kita semua diajarkan untuk membuat perangkat lunak atau software apapun gitu. Contohnya
kayak website itu ada matkul pengembangan website itu ada sendiri. Terus ada juga mata kuliah pengembangan platform embedded desktop. Ini aplikasi desktop. Itu kita juga suruh bikin. Terus ada lagi mata kuliah untuk membuat aplikasi AR dan VR. Ini virtual reality. VR tahu kan yang nah itu kita bikin aplikasinya juga. Sama kalau AR-nya tuh kita membuat filter. Kalau tahu filter TikTok itu, nah itu biasanya kita juga disuruh bikin itu juga. Sama satu lagi kita suruh membuat game. Dan juga ada satu lagi nih, buat aplikasi. Jadi beneran full membuat seluruh software, kita cobain semua itu RPL gitu. Lumayan pusing juga ya. Tapi kalau di RPL ini berarti kalau bikin aplikasi gitu emang lebih seringnya dikhususin ke desktop gitu atau bisa ke device yang lain misal Android gitu? Kalau di RPL sendiri tuh karena kita memang belajarnya sesuai mata kuliahnya, jadi beneran semuanya tuh kayak harus dicobain gitu. Karena itu yang buat kita nentuin kedepannya gitu kita pengen ambil apa gitu. Kan nggak mungkin ya satu programmer tuh menguasai kelima tadi, bisa lima tadi tuh kayak mustahil gitu kan. Nah makanya dengan diajarkan 5 ini tuh pasti mereka milih yang paling cocok di aku tuh apa gitu. Jadi makanya kita cuman belajar ya sesuai mata kuliahnya aja gitu. Kalau Mas Alfian sendiri yang paling cocok di yang mana tuh? Mata kuliah yang mana? Kalau di aku prefernya itu bagian website sih. Kayak jadi full stack developer atau apa. Karena memang basicnya tuh di semester awal sendiri itu memang materinya tuh biasanya kayak dimulai dari JavaScript kalau nggak PHP ya. Iya betul. Nah itu jadi dasarnya tuh udah dipatenkan di situ. Jadi sekalian biar nggak belajar 2 kali. Jadi kayaknya lebih pahamnya tuh di website gitu. Jadi aku prefernya ke situ sih. Jadi karena Mas Alfian juga suka ngoding ya berarti kayak lebih suka di situ. Ya betul sih. Tapi semuanya juga kalau RPL ngoding semua kok. Oke. Nah terus kalau di RPL sendiri nih itu tuh lebih fokus ke teori atau lebih banyak prakteknya? RPL sendiri kalau teori tadi biasanya kebanyakan itu di bagian yang planning tadi di awal tadi itu kadang tuh full teori dan juga survei gitu. Tapi kalau misalnya pas pembangunannya itu ada teori tapi dikit. Jadi kebanyakan itu mungkin 80%-nya praktek, 20%-nya teori kalau dari RPL sendiri. Berarti kalau kan kita masuk peminatan itu kan semester 5. Berarti di semester 5 itu udah benar-benar lebih banyak prakteknya gitu ya daripada teori. Iya sih, kalau semester 5 sebenarnya masih kayaknya 60%, 60%, 40% kayaknya. Cuman ya karena aku tadi aku juga ngambil mata kuliah semester 7 jadi kan double gitu. Jadi udah 4-nya tuh pembangunan, 2-nya perancangan. Jadi kayak ya udah sih. Berarti kalau semester 5 ya masih banyak teori juga ya, nggak yang semuanya praktek gitu. Iya, cuman beberapa teori itu juga butuh praktek. Terkadang itu kan teori itu butuh dibuktikan ya. Pasti kalau dosen tuh mintanya dengan praktek. Jadi sebenarnya tuh dia kalau dibilang semuanya ada prakteknya. Jadi kayak ya banyak lah gitu prakteknya. Oke. Nah kalau udah masuk RPL itu biasanya kita butuh tools apa aja nih? Terus bahasa-bahasa programan yang biasanya dipakai tuh apa? Atau boleh milih kita mau pakai bahasa apa? Kalau tools sendiri kita tuh menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah kalau mungkin yang paling umum untuk kode editor buat ngodingnya tuh kita pakai VS Code. Itu biasanya buat website sama aplikasi gitu, kita pakai itu. Nah terus kalau misalnya untuk aplikasi kayak kita ngoding buat bikin aplikasi desktop itu kita dulu menggunakan PyCharm, itu aplikasinya. Nah kalau untuk yang game dan AR VR itu menyesuaikan kebutuhan sih. Kalau dulu pakai kalau nggak salah itu efek studio atau studio efek ya, aku lupa, itu buat di AR-nya. Itu juga banyak sih kalau tool sendiri. Kalau bahasa pemrograman itu juga menyesuaikan tergantung mata kuliahnya. Kalau yang website itu biasanya menggunakan JavaScript sama PHP. Nah kalau yang desktop tadi pakai C++ sama Python. Kalau yang di aplikasi mobile tuh biasanya bisa JavaScript atau Dart gitu. Itu bahasa intinya banyak banget dan kita harus nyesuaiin
tiap matkul gitu pasti berbeda gitu. Jadi sesuaiin aja sesuai dengan itu mata kuliah. Berarti tiap mata kuliah emang beda-beda gitu mau pakai bahasa apa gitu ya, Mas? Iya betul banget. Jadi ya kalau misalnya kebutuhannya kayak gini ya kita harus mempelajari apa ya aplikasi baru dan kadang bahasa yang baru gitu. Itu yang bikin apa ya challenging itu di situnya gitu. Ya aku juga mikir kayak emang bisa benar-benar jago gitu di satu bahasa kalau misal kita tuh ke distract sama banyak bahasa karena kita harus belajar semua gitu loh. Oke, kalau dari aku sendiri ya, jujur nggak bisa karena kita tuh butuh adaptasi tuh paling nggak tuh sekitar 3 sampai 6 bulan tuh dalam belajar satu hal gitu. Nah, bayangin aja kalau kita terpecah jadi 4 tadi, Betul. otomatis kan kita pusing ya kayak banyak banget yang harus dipelajari gitu. Nah, di sini kayak lebih ke mungkin belajar sesuai kebutuhan aja gitu. Misalkan untuk mata kuliah game, nah kita perlunya asalkan kalian bisa membuat game itu udah apa ya standarnya kayak gitu. Nah kamu cukup memenuhi standar aja, tapi tetap memperdalam ilmu yang kamu pilih gitu. Jadi ya itu batas standar aja, tapi yang pengen kamu dalamin tuh yang jadi apa ya paling utama gitu untuk dipelajarin gitu. Oke. Nah, kalau yang dari aku dengar tadi matkul-matkul yang ada di RPL nih, yang kayak aku ribet lihatnya gitu tuh kayaknya yang VR gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Alfian sendiri tuh mata kuliah yang paling menantang tuh apa? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk yang paling susah itu juga VR, setuju sih itu yang paling menantang. Cuman ya karena itu tim ya, tim itu jadi kayak kerja sama tim gitu dan lebih bisa diselesaikan dengan cepat lah daripada yang biasanya individu. Nah kalau aku challengingnya malah di yang planning tadi, yang pengembangan perangkat lunak sama penjaminan kualitas. Nah walaupun kayak itu tuh theoretical tapi ternyata butuh praktek kayak survei yang super apa ya rumit gitu menurutku. Kayak dari starting pointnya aja tuh waktu itu kita survei di perusahaan, kita nanyain perusahaan-perusahaan itu kira-kira tuh sesuai dengan standar internasional enggak. Nah itu kita harus cari tahu dengan menanyakan sekitar 300 pertanyaan ke perusahaan tersebut. Nah itu 300 pertanyaan itu satu pertanyaan kalau 1 menit itu 300 menit tuh 5 jam. Nah itu kayak lama banget kan, jadi kayak dipikir tuh ya ternyata seribet ini loh kalau misalnya pengen analisis gitu. Dan apalagi nanti masih ngerancang arsitekturnya gitu, itu juga cukup ribet sih. Itu menurutku yang paling challenging gitu. Berarti udah pernah yang ngajuin ke perusahaan itu tuh ke mana waktu itu Mas Alfian sama tim? Kalau waktu itu kan kebetulan individu ya. Kalau aku cari dari ini sih informasi di sosial media, jadi kayak ada sebuah kayak startup gitu yang baru rilis. Kalau nggak salah di mana aku lupa, di luar Jawa intinya. Nah, itu mereka juga bergeraknya tuh di bidang pembuatan software khususnya website. Jadi aku ambil itu, kalau nggak salah namanya beta apa gitu. Aku lupa ya belakangnya apa, intinya Itu beta baru apa berarti? gitu. Oh, Itu perusahaan baru kayak sekitar 3 tahunan kalau nggak salah ya. Itu skalanya masih kecil, tapi itu dibebaskan sih kalau dari requirement dosennya tuh ya bilangnya untuk skalanya tuh boleh kecil sampai besar. Jadi nanti tuh buat perbandingan dengan kelompok lain. Oh kalau kecil itu ternyata mereka itu mungkin yang memenuhi standar internasionalnya cuma sedikit. Nah nanti semakin besar perusahaannya ternyata semakin banyak standar internasional yang diterapkan gitu. Itu buat jadi pembanding aja gitu nanti. 300 pertanyaan itu emang benar-benar buat sendiri? Buat ya pribadi, Wow. jadi tugas individu gitu. Full Keren Inggris. Kita yang bikin pertanyaan aja pusing ya, apalagi yang jawabnya itu sampai 5 jam. Iya, tapi kalau aku alhamdulillah tak persingkat sih. Jadi kayak sekitar 2 jaman gitu. Mungkin lebih inti-inti aja lah, aku langsung betul. tanya inti-intinya aja. Mending gitu sih menurutku, karena nanti yang ngejawab juga malas duluan nggak sih kalau tahu sampai butuh waktu sebanyak itu. Iya, betul banget. Nah, kan di RPL tuh keren-keren ya tadi aku lihat yang kita pelajarin. Nah, kalau udah lulus nih, biasanya kita bisa kerja di bidang apa aja sih? Oke, kalau bidangnya sendiri pasti banyak ya. Karena sekarang kita tahu kalau demand atau kebutuhan dari perangkat lunak itu tinggi juga. Nah, jadi bisa jadi kayak di software engineer atau jadi product manager atau jadi mungkin
jadi software developer atau mungkin bisa UI UX designer itu juga bisa. Jadi intinya kalau bidang sendiri tuh cukup banyak, tapi untuk cakupannya ya di bidang software aja gitu. Mesti kita nggak bisa kayak ya tiba-tiba jadi cyber security gitu, nggak pernah diajarin tuh, ya bisa belajar sendiri lah, tapi ya fokusnya ke pembangunan bidang software gitu. Oh gitu. Nah terus yang aku dengar sekarang nih kan katanya kayak posisi developer gitu katanya terancam karena udah ada teknologi AI kan. Kita bisa bikin website dengan bantuan AI gitu. Nah yang pengen aku tahu nih, karena ada itu tadi, kira-kira masih menjanjikan gak sih prospek kerjanya untuk RPL ini di masa depan gitu? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih ini juga jadi keresahan ya, karena memang kenyataannya itu dulu tuh kalau nyebutnya namanya winter tech ya, kalau apa Ya, ya, betul, artinya betul. tuh ya intinya banyak PHK mungkin atau pengurangan buat pekerja di bidang IT karena adanya AI gitu kan. Nah sebenarnya ini juga salah satu hal yang bagus yang bisa dieksplor kita, bahwa ternyata AI itu bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan. Nah kalau misalnya dari segi uh, kebutuhan sendiri untuk perusahaan-perusahaan besar itu masih sangat banyak yang pakai manusia biasa gitu. Maksudnya kayak kita yang pure tanpa AI ataupun digantikan full AI itu nggak bisa, karena kalau ya misalnya aku bilang ke AI-nya buatkan aplikasi seperti Gojek gitu kan, nggak mungkin langsung jadi kayak Gojek. Kalau itu aku udah jual aplikasi banyak banget gitu kan, nggak mungkin kan. Nah jadi mungkin memudahkan aja mereka dalam biasanya solving error kayak gitu kan. Biasanya error tuh agak ribet ya kalau manual. Iya, Kadang tuh AI itu nyarinya tuh ribet ya. iya, kalau misalnya di AI itu kadang lebih cepet, kayak dikasih tahu oh ini tepatnya tuh di baris ini, ada kesalahannya ini. Jadi kita lebih cepet aja. Cuman nah di sini harus apa ya? Intinya cepet-cepet aja buat adaptasiin AI sama diri kita. Jadi kalau misalnya nanti entah kita di perusahaan atau apapun, sebisa mungkin kita bisa manfaatin AI itu gitu. Biar kayak yang teman-teman kita yang udah pakai AI itu bisa apa ya, kita bisa setingkat dengan mereka gitu. Nah itu biasanya apa ya, potensi untuk kitanya di PHK itu pasti lebih kecil sih, karena kita udah sesuai dengan zamannya gitu, sesuai dengan eranya gitu. Iya Jadi sih, karena walaupun udah ada AI pun kalau kita nggak paham, kita juga bingung nggak sih mas ngaplikasiinnya gimana ini. iya, Karena AI kan nggak bisa yang sepenuhnya benar gitu ya. betul banget. Jadi misalkan ya mungkin di prodi lain nih, prodi biologi atau kimia, dia pengen bikin aplikasi sesuatu, dia generate pakai AI, buatlah kayak gini. Misalkan jadi pun mereka juga bingung ini ditempatin di mana sih. Betul. Muncul kodenya, tapi ini buat apa? Kan jelas mereka kurang tahu ya. Terus ini nanti di deploy-nya di mana? Bahkan mungkin untuk service buat ngedeploy atau nge-hosting pun mereka mungkin belum tahu ya, untuk karena memang bukan bidangnya mereka gitu. Betul. Terus itu masih ke tahap apa namanya? Perlu pemasarannya kayak gimana, terus urusannya itu gimana, tuh masih belum apa ya, belum bisa dijangkau di prodi lain. Jadi memang spesifikasinya untuk yang bidang IT. Jadi untuk kalian tuh yang pengen tuh masih kesempatannya tinggi banget gitu, karena ya kita yang tahu. Jadi misal itu kita pakai AI, itu keluar kita pahamkan konteksnya. Misal kita ya, misal kamu pernah coba kayak codinganmu ditaruh di AI untuk dibantu analisis. Nah, kamu tahu oh kesalahannya di sini ya karena kamu anak IT. Nah, kalau misalnya kamu kasih ke teman kamu yang di luar IT, ya pasti mereka bilang ini apaan gitu. Pasti mereka nggak paham kan. Jadi bisa lah. Ya sih, karena aku juga sempat ada tugas bikin website itu kan waktu konsep bahasa pemrograman itu matkul itu. Aku sempat juga pakai AI. Ya tapi tetap aja error gitu kan. Nggak sesuai sama yang kita mau gitu lah. Nah kalau karena kita udah diajari juga, jadi kan tahu harusnya dibenerin yang mana aja gitu. Jadi emang perlu yang belajar Gitu. PPL gitu. Itu pun kita yang dari mahasiswa IT pun juga kadang dari AI pun masih error ya. Ya, Apalagi kalau nggak tahu itu pasti lebih parah lagi, itu bisa merah semua nanti. Nah, kalau pengalaman yang paling seru selama di peminatan ini tuh ada nggak yang bikin makin suka nih? Untung aku masuk jurusan ini. Gitu. Oke, paling suka jujurnya ya standar-standar aja sih, cuman pasti adanya tuh yang sukanya tuh di luar eksternal, bukan ya. Kalau misalnya mata kuliah sendiri ya belum ada yang menurutku
bikin seru gitu. Cuman kalau menarik itu banyak. Kayak tadi aku pernah yang tadi aku mention itu yang survei ke perusahaan. Itu kan kayak menarik banget itu. Ternyata tuh beneran suatu hal yang baru. Kalau misalnya yang seru-seru gitu biasanya lebih ke kerja sama tim, dan kerja sama tim tuh biasanya di luar dari apa ya, tugas kuliah gitu. Jadi biasanya kayak proyek atau apa gitu, kerja sama kita bikin sesuatu itu seru gitu. Kalau di perkuliahan sendiri memang lebih ke ya belajar aja gitu. Oh, jadi kayak misal iseng-iseng bikin apa gitu ya sama Iya, teman-teman. kayak gitu menurutku yang jadi serunya. Jadi ilmu yang tadi pelajarin tuh diimplementasikan, itu menurutku seru banget sih. Setuju sih. Nah, buat teman-teman yang tadi kita kan bahas teh winter itu ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu teh winter itu apa, kita di episode sebelumnya udah bahas apa sih itu teh winter. Boleh dicek aja ya. Nah, lanjut nih. Kalau Mas Alfian sendiri pernah nggak ikut proyek atau magang gitu? Kalau untuk magang sendiri aku belum ya, tapi kalau untuk proyek sendiri mungkin lebih ke proyek individual sama proyek lomba, dan juga satu lagi yang kemarin tuh proyek untuk KKN. Itu beberapa juga semuanya melibatkan pembuatan software gitu. Jadi ya pernah beberapa kali kalau di proyek gitu. Oh, kalau lomba itu udah sering ya Mas Alfian ikut lomba itu? Enggak juga sih, kalau di software sendiri aku baru ikut 2 kali sih. Iya. Itu tim berarti? Tim gitu. Itu yang Oke. bikin seru sih, karena ya kayak bisa digabung-gabung, ternyata tuh bisa lebih mudah loh kalau ngerjain bareng-bareng tuh dibandingkan sendiri tuh, ternyata beneran bisa lebih cepat gitu. Itu lomba mandiri nyari sendiri atau emang dari kampus yang menawarkan, oh ada lomba ini, terus Mas Alfian yang dipilih buat ikut gitu atau inisiatif sendiri? Kalau dulu itu kalau nggak salah untuk lomba sendiri lebih kebanyakan tuh dapatnya mandiri. Cuman memang dari dosen tuh selalu menyarankan untuk mengikuti, karena ya ini bakalan dibantu untuk proses administrasinya gitu sampai bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dan itu juga ya nggak cuma aku aja, itu banyak juga kakak tingkat atau adik tingkat yang mengikuti kompetisi yang sama. Dan itu kadang tuh kita juga ya nggak sadar ternyata mereka ada di satu grup gitu karena ikut kompetisi yang sama gitu. Iya, betul. Nah, dari proyek-proyek yang pernah Mas Alfian kerjain itu apa sih yang bisa dipelajarin dari itu? Kalau dari proyek yang dipelajarin dari apa tadi? Maaf. Kayak dari proyek-proyek itu tuh Mas Alfian tuh tahu hal-hal baru nggak? Oh, ternyata setelah aku ikut proyek ini ada hal baru yang baru aku tahu gitu. Kalau yang hal baru yang baru aku ketahui itu mungkin terkait ini ya. Biasanya tuh kerja sama tim dan juga pembagian ini, bagian pengkodeannya. Nah itu sebenarnya tuh mungkin bukan secara teknis tuh kayak ngoding itu jadi hal barunya, karena aku yakin kalau misalnya kita ikutin sesuatu proyek itu untuk membuatnya itu kadang itu harus sesuai dengan kemampuan kita kan. Nah makanya biasanya tuh yang baru tuh tentang kayak cara kerjasamanya gitu, karena banyak banget yang apa ya, kadang itu sebenarnya proyeknya tuh nggak terlalu susah tapi gagal karena manajemen timnya tuh kurang. Jadi kayak komunikasinya kurang, terus ininya jadi nggak satu. Karena kalau misalnya kode dengan beda-beda ini, pasti kodeku sama kodenya Nadine sama kodenya siapapun tuh pasti beda ya. Iya, betul. Kalau misalnya nanti dijadikan satu, itu sebisa mungkin nggak tabrakan gitu. Nah itu nanti sangat dipentingkan di pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan itu sebenarnya itu lebih milih kalau kodenya itu bisa sesuai dengan standar-standar perusahaannya mereka gitu. Kalau misalnya standarnya aku kayak gini, ya kalian sebagai pekerja harus menyesuaikan. Nah ini merupakan ilmu baru, jadi kalau misalnya bikin sesuatu harus sesuai dengan standarnya gitu. Berarti kita nggak cuma harus pinter ngoding tapi juga harus tahu gimana cara manajemen timnya gitu ya? Ya betul banget, karena kalau kita nanti ke depannya pasti bekerjanya secara tim gitu, Ya, betul. nggak individu. Nah, kalau buat anak RPL sendiri nih menurut Mas Alfian kira-kira soft skill apa aja sih yang benar-benar harus kita punya untuk bisa masuk di RPL? Untuk soft skill, nah itu yang paling wajib tuh pastinya problem solving. Aku yakin tuh paling penting ya, karena
ya siapa juga anak IT yang masuk tapi nggak bisa problem solving itu kayak hampir mustahil. Bahkan dari yang mungkin ngerancang sendiri itu tujuannya untuk memecahkan masalah kan dalam apa ya proses bisnisnya tuh, ini tuh fungsinya untuk ini, kita mecahin masalah ini nanti bisa berfungsi untuk ini. Nah kita problem solving itu yang paling penting, itu yang paling utama. Terus yang kedua itu tadi terkait manajemen tim tadi, untuk komunikasi itu juga penting, karena ya kalau misalnya diem-dieman aja nanti ya aku yakin tuh bakalan bentrok, karena betul, ya gak dikomunikasikan kan. Nah, terus yang ketiga itu time management. Nah ini mungkin yang jadi apa ya warning banget buat teman-teman yang pengen apa ya di bidang RPL ini, karena kalau membuat software atau di bidang ini tuh kayak forever learner gitu, atau pembelajar selamanya. Jadi kita belajar selamanya, dan time management kita tuh harus benar-benar sesuai gitu. Karena ya bayangin aja misal nanti kita kerja ya, kita sudah kerja dari jam 7 sampai jam apa biasanya sore itu jam 16 ya, jam 4 gitu udah 8 jam. Terus habis itu dilanjut dengan apa ya misalnya aktivitas kita yang wajib kayak ibadah dan lain-lain gitu, mungkin sekitar 3 jam tuh udah 11 jam, tambah waktu tidur kita 8 jam tuh berapa? Sekitar ya 19 jam ya. 19 jam kita cuma tersisa 5 jam atau 4 jam. Nah itu kisaran waktu segitu itu kamu harus bisa untuk apa ya, untuk belajar lagi. Karena kadang gini, teknologi itu kan perkembangannya cepat banget ya. Betul. Nggak harus teknologi yang berbeda. Kadang misal kita pakai bahasa atau pakai framework Laravel versi ini, nanti setengah tahun atau 1 tahun lagi udah ganti versi yang baru. Ya betul. Nah bahkan juga ada lagi nanti framework lain. Nah kalau perusahaannya pakai itu kita harus ikut. Nah bayangin aja kalau kita nggak belajar, terus kita nggak punya alokasi time management yang bagus, nanti ya kalau 4 jam ini kita isi cuman buat ya scrolling sosmed doang, aku yakin ya kita stuck gitu. Nah itu yang wajib dipunyai itu time management. Jadi harus di planning dulu dari pagi sampai tidurnya kayak apa biar bisa survive lah gitu. Ya betul. Nah kalau di PPL sendiri tuh emang dari awal tuh harus benar-benar udah jago ngoding, atau di Mas Alfian temen-temennya ada nih yang belum terlalu jago ngoding tapi berani masuk PPL gitu? Kalau PPL sendiri dibilang harus jago sih enggak, cuman kalau ada basic tuh harus, karena ya kita nggak mungkin tiba-tiba nol banget nggak tahu apa itu coding terus tiba-tiba masuk RPL gitu kan, atau masuk PPL gitu. Itu kan suatu yang kayak blunder juga, kita masa tiba-tiba masuk ke sesuatu yang kita nggak tahu. Nah paling nggak tuh kita punya basicnya, nah dari basic itu nanti dikembangkan lagi gitu. Oke, terus kalau misal di proyek ini nih kan pasti kayak banyak revisi gitu kan. Nah gimana sih cara Mas Alfian sama tim ini ngadepin revisi yang berkali-kali itu, apalagi kalau misal deadline-nya itu udah deket gitu? Mepet gitu ya. Nah kalau revisi sendiri itu menurutku suatu hal yang ya wajar ya. Aku yakin semua orang pernah dapat revisi. Nah kalau dari aku sendiri biasanya tuh menganggap revisi itu sebagai kayak poin apa ya, kayak poin perjalanan gitu. Maksudnya gini, misalkan kita buat sebuah project A, terus katakanlah kita udah submit project A itu, ternyata ada revisi, oh kamu kurang gini. Nah nanti di tengah-tengah ini kita kasih poin, oh di sini tuh aku tersendatnya di sini, evaluasinya kayak gini. Nah terus kita lanjut ke yang kedua, bisa kita kedua submit lagi, kita revisi lagi, ya kita tulis lagi ini tadi kesendatnya di mana sih, terus evaluasinya gimana. Nah yang ketiga ditolak lagi, kita lakuin juga yang sama. Nah di situ nanti kita bisa tahu proses kita itu kayak apa, evaluasinya apa aja. Jadi nanti ke depannya kalau dapat proyek yang sama, kita nggak usah perlu lewat masalah ini lagi, kita langsung ke poin yang udah sempurna ya. Itu semakin lama tuh semakin bagus, nanti kita bisa kayak buat software tuh tanpa gitu ada revisi-revisi lagi. Jadi mengurangi revisi di masa depan lah gitu. Jadi jangan anggap kayak revisi itu sebagai apa ya, sebuah masalah, tapi sebagai pembelajaran aja gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih kalau pas lagi ngerjain proyek gitu, terus ada konflik internal gitu antar tim, misal ada yang tiba-tiba ngilang gitu, itu kan jadi kacau ya karena satu hilang. Itu gimana penyelesaiannya atau konflik lainnya gitu? Kalau proyek sendiri mungkin yang hilang itu ya biasanya kalau di perkuliahan tuh ya kadang-kadang ada ya yang kadang hilang gitu, entah digabarin nggak bisa gitu, cuman ya biasanya diambil jalan tengahnya aja, dimusyawarahin. Jadi kayak kita pasti kan sebelum membuat proyek atau ngerancang sesuatu kan ada bagian-bagian sendiri, bagian ini kamu bagian ini, kamu bagian ini.
Nah ketika memang nanti ada konflik atau di tengah-tengah itu mandek, itu kita udah siap untuk backup gitu. Jadi memang ketika ada yang nggak bisa atau memang ada yang hilang dalam proyek itu, ya dalam musyawarah misalnya dari 4 orang ke 3 orang, ya yang 3 orang ini ya harus kita sikap dewasa lah, kita terima dan kita harus nge-backup tugas satunya. Jadi yang paling penting pertama langsung dimusyawarin aja, dan jangan lupa konfirmasi ke anaknya gitu. Takut tiba-tiba siapa tahu dia kena sakit atau apa gitu kan, nggak tahu ya, malah kita seuzon gitu. Berarti emang kalau walaupun kerja sama tim gitu, walaupun gak ada ketua, tetap ada yang harus apa ya, istilahnya mimpin gitu lah, siapa tahu ada yang hilang terus kita bisa nge-backup gitu ya Mas? Iya betul, jadi harus ada tahu backupnya dan kemampuan masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu di bagian sini front end, ada juga di bagian teman yang lain tuh front end juga. Nanti yang siap-siap ke backup tuh yang ini, yang bagiannya dia gitu. Jadi itu bukan, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke pendewasaan kita ya dalam menangani hal ini. Karena aku yakin nanti ke depannya juga kita sering berhadapan dengan yang mungkin kurang memuaskan kita, atau intinya kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu jadi suatu kewajaran gitu kadang itu. Oke, menarik sih. Ada nggak Mas tips-tips buat teman-teman nih? Siapa tahu ada yang pengen masuk PPL. Ada tips and triknya gitu nggak? Kalau tipsnya dari aku sih, mungkin ini aku dulu nggak terapin ya. Yang tadi yang aku sangat mention ke kalian yaitu time management. Tolong itu diperbaiki bener-bener, karena kalau setelah masuk itu kadang itu udah tugas tuh tertumpuk jadi satu. Ya betul. Bayangin aja dikasih satu semester tuh dapat 3-4 project dalam waktu bersamaan. Kalau deadline-nya sama, itu kalau misalnya nggak sempet bikin, misalnya hari Senin bikin project A, hari Selasa bikin B, 3C, itu kalau nggak di planning, aku yakin itu bakal keteteran dan kalian bisa miss semua itu malahan kalau misalnya nggak di planning dengan tepat gitu. Jadi time management itu yang paling utama untuk apa ya, yang bisa aku kasih saran ke teman-teman lah. Untuk aku juga sebenarnya dulu nggak terlalu nerapin ini, tapi ya udah sedikit menyesal dan sekarang udah aku coba perbaiki lah di semester 6 ini gitu. Terus aku pernah dengar gitu kan, katanya emang kan Minata semester 5 nih. Emang baru kerasa bener-bener sibuk itu waktu di semester 5, karena waktu semester 1 sampai 4 itu kan cuma matkul wajib aja kan. Emang bener Mas, emang kita baru bener-bener sibuk itu di semester 5 kan, takutnya nanti jadi kaget gitu kan waktu semester 5. Oke. Kalau untuk sibuk sendiri itu relatif ya, itu tergantung seberapa, baik lagi ke time management kita tadi ya, tergantung itunya. Cuman kalau dari semester 5 itu tentunya kayak bukan milih lagi ya, intinya dari semester 1 sampai 4 itu udah dikasih semua matkul. Nah, kamu tinggal milih yang paling suka yang mana. Misal suka RPL, berarti kamu harus siap mentalnya untuk di RPL nanti. Jadi misalkan nanti akan ada banyak pekerjaan yang sangat yang baru lah istilahnya, dan kita harus pelajarin. Nah ini bisa kadang itu jadi hal-hal yang menyibukkan, karena kita tuh kalau misalnya dapat sesuatu yang baru, kadang tuh bukan mikir kayak ini tuh ngerjainnya gimana. Kayak dulu kan misalnya kita ada ujian, oh ini tinggal dikerjain kayak gini, rumusnya kayak gini gitu. Nah kalau sekarang ini dari project ini kita belajar dulu ini pakai bahasa apa, ini pakai teknologinya apa. Karena sebelum bisa ngerjain project ini, kita biasanya belajar kebutuhannya dulu, teknologinya, aplikasinya. Nah, belajar ini dulu kadang tuh lama banget gitu. Itu yang bikin sibuknya tuh di situ. Plus nanti kalau teman-teman juga double kayak mungkin temanku juga ada yang ngambil part time job itu, mungkin ada. Terus ada juga yang nyambi KKN konversi itu juga ada. Nah, juga ada tambah organisasi dan juga komunitas lainnya tuh. Bagaimana itu kalau misalnya jadi satu kegiatan yang sama itu nggak bakal ngeganggu kuliah teman-teman. Jadi kalau sibuk itu hal yang wajar, dan yang paling penting tuh yaitu tadi manajemen waktu sama manajemen stresnya harus bagus banget gitu. Berarti emang yang katanya semester 5 itu udah benar-benar sibuk itu tergantung pribadi masing-masing aja ya Mas, gimana cara ngaturnya gitu ya? Iya, itu tergantung. Ya memang di satu sisi kalau faktor yang mempengaruhi juga memang dari mata kuliahnya pasti semakin susah itu, iya pasti benar gitu. Tapi di satu sisi ya harus tergantung ke manajemen waktu kita gitu. Oke. Nah kalau udah masuk perusahaan nih, katanya tuh kan kalau dari PPL sendiri emang yang kita butuhin itu kan portofolio ya.
Nah, gimana sih cara ngebangun portofolio yang kuat gitu kalau masuk PPL biar nanti gampang keterima gitu waktu apply di perusahaan? Kalau ya karena mungkin aku dari POV yang aku belum pernah magang ya jujur ya, aku belum pernah. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang temanku yang udah apa ya, mungkin udah pernah magang atau pernah kerja di perusahaan kayak IT gitu, yang paling penting tuh biasanya start from small project gitu. Jadi kita mulai dari project yang kecil dulu, karena itu biasanya yang seru, kayak misalnya sekedar apa yang bikin to do list atau bikin yang simple apps gitu, itu yakin bisa nyenengin kita gitu. Nah nanti lama kelamaan ketika udah paham tentang project yang kecil, terus kita coba project yang lebih besar, kayak misalnya mungkin membuat online shop atau bikin produk-produk lain yang apa yang istilahnya tuh skalanya lebih besar gitu. Nanti ketika itu udah apa ya, udah banyak, nah itu yang paling di highlight oleh HRD itu biasanya memang dari sejauh mana project yang pernah kamu kerjakan gitu. Jadi yang penting dari yang start from small tadi sampai gede tadi, seberapa jauh yang pernah dikerjakan itu bakalan jadi poin utama. Jadi kalau misalnya kamu lulusan dari kampus yang ternama pun, kalau misalnya di portofolionya kosong, belum pernah bikin apa-apa, aku yakin itu bakalan lebih dipertimbangin ketika kita punya banyak project yang bisa meyakinkan si recruiter itu gitu. Oke, terakhir nih, ada nggak pesan motivasi gitu buat teman-teman adik tingkat, termasuk aku kan semester depan juga harus peminatan ya. Ada motivasi buat teman-teman yang siapa tahu mau masuk ke PPL gitu. Oke, kalau motivasi sendiri itu mungkin dari aku itu jangan pernah apa ya, takut untuk mencoba gitu, karena aku yakin di semester 4 itu atau mungkin di teman-teman yang baru masuk itu akan mengalami masa-masa quarter life crisis, yang mana kita nggak tahu kita identitas kita tuh di mana sih sebenarnya, karena ya itu sebuah kewajaran, apalagi untuk teman-teman yang belum punya pengalaman di bidang IT sebelumnya, kan tiba-tiba shock ya dengan suatu hal yang baru, itu wajar. Jadi intinya mungkin aku ngutip sebuah quotes, itu artinya aku yang pernah aku baca itu quotesnya kayak gini, jangan takut untuk membuat kesalahan, karena orang yang belum pernah membuat kesalahan berarti dia belum pernah mencoba apa-apa gitu. Itu suatu apa ya, quotes yang menurutku sangat motivasi, karena kalau kamu belum pernah salah ya kamu berarti belum pernah ngapa-ngapain. Karena aku yakin di dalam RPL itu, di dalam mengcoding itu, kalau kamu belum pernah error itu jelas kamu nggak belajar apa-apa. Betul, ya. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman jangan lupa mungkin tetap fokus saja ke bidangnya dan pilih satu apa ya, peminatan yang di apa ya, istilahnya kalau misalnya kita tuh paling sukai atau kita paling semangat di bidang itu gitu. Jadi fokus aja ke satu itu dan jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk salah. Itu sih dari aku. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman ada yang minat masuk PPL nih. Jadi ada gambaran kan setelah dengar podcast ini, kira-kira apa aja sih yang nanti perlu dipelajarin, terus juga kita bisa nambah pengalaman apa aja setelah masuk peminatan ini. Oke, kira-kira gitu aja ya. Aku ngucapin banyak terima kasih buat Mas Alfian karena udah mau sharing-sharing ke kita dan juga teman-teman tentang peminatan PPL ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Mungkin ya aku juga minta maaf kalau mungkin ada sesuatu yang kurang atau mungkin kurang relate dengan teman-teman. Ya semoga aja yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Amin. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Kira-kira gitu aja ya dari kita. Aku Nadine sebagai host dan juga aku Alfian. Kita berdua ngucapin terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.